guys, selamat datang di channel Soulplayer. Di video kali ini kita akan mereview manga Boruto to Blue Vortex chapter ke-7 dengan berjudul Keberadaan Sang Matahari. Tanpa basa-basi, mari kita mulai ceritanya. Cerita dimulai dengan flashback antara Mitsuki dan Kawaki. Mitsuki berkata dalam hati, "Aku adalah bulan yang ada di kegelapan, tidak bisa memancarkan cahayanya sendiri. Karena itulah aku membutuhkanmu. Selama kau yang adalah matahari, maka cahaya bulan juga tak akan meredup. Aku bisa menyinari kegelapan. Aku bisa merasakan tujuan hidupku, bertahan hidup, merasakan arti keberadaanku di sini. Untuk pertama kalinya, aku merasa seperti itu." Kawaki. Scan beralih ke masa sekarang, yang dimana Mitsuki masih mengejar Boruto. Mitsuki berlari dan melompat ke arah Boruto. Melihat hal itu, Boruto langsung melempar shurikennya ke arah Mitsuki. Namun, Mitsuki menangkisnya dengan menggunakan ular-ularnya, dan salah satu shuriken tersebut tertancap ke sebuah batang pohon. Lalu Mitsuki menyerang Boruto dengan menggunakan 3 ular besarnya. Boruto langsung melompat menghindari serangan dari ular tersebut. Melihat 3 ular tersebut terlalu banyak, Boruto langsung menggunakan Hiraishin dan menuju ke tempat shuriken yang ada di batang pohon tersebut. Boruto berkata kepada Mitsuki, "Ada apa dengan Kawaki? Kukira dia yang akan mengejarku." Mitsuki berkata, "Tidak masalah kan? Karena saat ini, akulah lawanmu." Shikamaru tiba-tiba berbicara kepada Boruto. Shikamaru berkata, "Saat ini, Kawaki sedang tertidur karena efek racun ular dari Mitsuki. Dia melakukannya supaya kau tidak menyadari hawa keberadaan Mitsuki. Begitu laporan yang aku terima." Mitsuki berkata, "Aku paham kalau kau kuat. Bisa mengusir kot seorang diri itu sesuatu yang luar biasa. Menurutku, saat ini, Kawaki sama sekali bukan lawan yang seimbang denganmu. Aku tak bisa membiarkannya terbunuh, meski harus mengorbankan nyawaku." Boruto membalas, "Hentikan Mitsuki. Kalau Kawaki itu bukan lawanku, seperti yang kau katakan, itu artinya kau juga sama. Pertarungan ini tidak ada artinya." Mitsuki pun berkata, "Satu hal lagi, alasanku kemari meninggalkan Kawaki adalah agar aku bisa mengerahkan seluruh kekuatanku tanpa perlu sungkan padanya." Boruto membalas, "Apa maksudmu?" Mitsuki pun membalas perkataan Boruto, "Sudahlah, itu tidak penting." Mitsuki langsung mengeluarkan ular-ularnya dari lengan bajunya yang sangat banyak. Terlihat ular-ular tersebut berubah menjadi sebuah cloning Mitsuki yang menggunakan Sage mode. Melihat hal itu, Boruto berkata, "Hebi Bunshin ya?" Para cloning Mitsuki langsung menyerang Boruto dengan menggunakan ular dari Sage modenya. Boruto yang menyadari itu pun langsung melompat dari pohon untuk menghindari serangan dari Mitsuki tersebut. Boruto berkata kepada Mitsuki, "Semakin banyak bukan berarti semakin bagus. Malahan itu tidak baik untuk lingkungan." Mitsuki membalas, "Sejak awal ini salahmu kan? Cepatlah lenyap demi dunia ini." Terlihat efek serangan dari Mitsuki menyebabkan lingkungan sekitar yang rusak begitu parah. Boruto berkata, "Mungkin benar apa yang kau katakan, tapi saya yang tidak bisa. Ada banyak hal yang harus aku lakukan." Boruto sambil menghindari dan melompat berkata, "Makanya, aku tak punya waktu untuk bermain-main." Boruto berhampiri para Bunshin Mitsuki sambil memegang pedang. Boruto langsung mengeluarkan pedangnya dan membelah Bunshin Mitsuki. Tiba-tiba di arah belakang Boruto ada Bunshin Mitsuki yang mencoba menyerang Boruto menggunakan kunai. Namun, Boruto cepat menyadarinya dan langsung menebas Bunshin yang ada di belakang Boruto. Terlihat, semua Bunshin Mitsuki tidak ada yang tersisa karena sudah dihabisi oleh Boruto. Mitsuki sambil mengeluarkan jutsu berkata, "Cih, gesit sekali, dasar monster." Boruto yang menyadari Mitsuki kalau dia akan mengeluarkan jurus, Boruto pun langsung mengeluarkan jurus juga. Mitsuki pun langsung mengeluarkan Hebi Mikazuchi-nya dan Boruto menggunakan Jinraisen. Kedua serangan beradu dengan dahsyat sehingga menciptakan sebuah asap yang tebal. Terlihat Mitsuki kehilangan jejak Boruto. Ternyata Boruto berada di samping Mitsuki. Mitsuki pun tidak bisa menghindar dari serangan pedang Boruto. Namun Boruto menghentikan laju pedangnya. Mitsuki berkata, "Lakukanlah, cepat." Boruto membalas, "Ketimbang siap membunuhku dengan mempertaruhkan nyawa, kau justru terlihat seperti orang yang putus asa, cuma nekat." Mitsuki membalas, "Apa?" Boruto berkata, "Itu karena kepercayaanmu goyah. Sesuatu yang kau percayai, tidak. Sesuatu yang ingin kau percaya tidak lagi dapat dipercaya." Mitsuki masih tidak mengerti dengan perkataan Boruto. Mitsuki berkata, "Apa yang kau bicarakan?" Boruto pun membalas, "Ini tentang Kawaki, matahari yang menyinari dirimu. Entah sejak kapan kehilangan cahayanya. Kau merasa seperti itu kan?" Shikamaru yang melihat percakapan antara Boruto dan Mitsuki berkata, "Ino, apa kau bisa memperdengarkan suara Mitsuki juga?"
Aku ingin mendengar percakapan mereka dengan lebih jelas. Ino berkata, jangan sembarangan bicara. Percakapan kita di sini juga bakal kedengaran. Tidak, kita tidak bisa mengambil risiko seperti itu kan? Mitsuki berkata kepada Boruto, memangnya kau tahu apa Boruto? Pengkhianat desa sepertimu jangan sok tahu. Boruto langsung mengembalikan pedang ke dalam sarungnya. Boruto berkata, aku tahu, setidaknya aku tahu di mana mataharimu berada sekarang. Mitsuki pun heran dengan perkataan Boruto. Mitsuki berkata, apa? Boruto membalas, aku adalah mataharimu, tak ada penggantinya. Mendengar pernyataan Boruto, Mitsuki langsung menyerang Boruto dengan cara melilit menggunakan ularnya. Namun, ekspresi Boruto menunjukkan biasa saja. Terlihat, ular Mitsuki tidak mau menyerang Boruto. Mitsuki pun terdiam dan berkata, gurauanmu tidak lucu. Kau bilang kau adalah matahariku. Kenapa begitu? Boruto membalas, kau bilang begitu, tapi lantas ada apa dengan ular ini? Kenapa tidak langsung saja menyerangku? Mitsuki pun berkata, kau sendiri kenapa tidak kabur? Padahal kau pasti punya cara untuk meloluskan diri. Boruto membalas, seharusnya kau sudah menyadarinya sejak lama, bahwa Kawaki bukanlah mataharimu. Tak peduli seberapa dekat kau dengannya, tak peduli seberapa besar harapanmu padanya, dia tidak akan menyinarimu. Mitsuki pun ragu akan ingatannya. Mitsuki berkata, itu tidak mungkin. Boruto melanjutkan perkataannya, wajar kalau kau bingung, tapi seharusnya kau sudah tahu. Hanya kau yang bisa menilai. Apa yang kau anggap sebagai matahari bukan orang lain. Terlihat Mitsuki merenungkan perkataan dari Boruto, dan perlahan-lahan Mitsuki langsung melepaskan ikatan ular dari Boruto. Mitsuki berkata, kau ini sebenarnya siapa? Boruto membalas, kau tak perlu khawatir. Aku tidak bermaksud membunuh Kawaki. Itu salah paham. Tapi, suatu saat nanti urusanku dengannya tetap harus kutuntaskan. Ini permasalahan di antara kami berdua sesama saudara. Mitsuki berkata, kenapa kau membunuh Hokage ke-7? Boruto pun membalas, Hokage ke-7 masih hidup. Dia baik-baik saja. Mitsuki dan Ino yang mendengar itu pun kaget, tidak dengan Shikamaru. Boruto melanjutkan perkataannya, ibu, istrinya juga baik-baik saja. Saat ini hanya itu yang bisa kukatakan. Mitsuki berkata kepada Boruto, Boruto, sebenarnya kau ini siapa? Boruto membalas, Mitsuki, menurutku sebenarnya kau bisa bersinar terang, tanpa bergantung pada orang lain. Tapi seandainya kau benar-benar membutuhkan matahari, datanglah padaku, kapan saja. Terlihat wajah Mitsuki terlihat lebih tenang dari sebelumnya. Beralih ke percakapan Ino dan Shikamaru. Ino berkata dalam hatinya, apa maksudnya? Naruto masih hidup. Shikamaru berkata pada Boruto melalui Shintensen no Jutsu, cepat pindah dari situ Boruto, ada yang ingin kubicarakan. Scan beralih lagi ke Kawaki yang sudah sadar dari pingsannya akibat diracun oleh ular Mitsuki. Aida yang melihat Kawaki berkata, Kawaki berkata, Mitsuki sialan, di mana dia sekarang? Scan beralih kembali ke percakapan Shikamaru dan Boruto. Shikamaru berkata, biar aku simpulkan, ingatan kami ditulis ulang, menjadi seperti yang diharapkan Kawaki oleh Zeno Shinjutsu milik Aida. Boruto berkata, ya, lalu biar ku katakan lebih dulu. Kau tidak perlu memikirkan secara detail cara kerja kemampuan Zeno. Nantinya kau juga akan lupa. Shikamaru membalas, apa? Boruto melanjutkan perkataannya. Kenyataannya, ini bukan pertama kalinya kau mendengar penjelasan soal kemampuan ini. Sarada dan ketua kelas sudah membicarakan soal ini beberapa kali. Shikamaru pun bingung dan berkata, apa kau bilang? Boruto melanjutkan perkataannya. Konsep Zeno itu sendiri tidak bisa melekat dalam ingatan kalian. Kau pasti akan benar-benar lupa seiring berjalannya waktu. Seperti itulah kemampuannya. Fakta bahwa aku dan Kawaki tertukar pun hanya bisa kau percaya tanpa mengandalkan logika. Kau bisa sampai pada fakta itu dengan kekuatan sendiri, itu bukan hal yang biasa. Benar-benar hebat. Shikamaru berkata, bagaimana cara mengembalikannya seperti semula? Boruto berkata, tidak akan kembali seperti semula. Ingatan yang telah ditulis ulang bagi kalian telah menjadi yang asli. Dan lagi, meski ingatan kalian kembali seperti semula, bukan berarti permasalahan di antara aku dan Kawaki selesai. Dia menyegel ayah, maksudku, Hokage ke-7 demi melindunginya. Tidak ada artinya kalau dia sendiri belum puas dan mau melepas segelnya atas keinginan sendiri. Bagaimanapun juga, itu hanya akan membuat hal yang sama terulang. Shikamaru berkata, kalau aku ada di posisimu, untuk menyelamatkan Naruto, mungkin aku membunuh Kawaki.
Boruto pun terdiam sejenak. Boruto pun berkata, dia memang berniat membunuhku, tapi aku berbeda. Aku ingin mengajarnya, lalu berbaikan. Hanya itu. Shikamaru berkata, aku mengerti perasaanmu, tapi Boruto, kalau kau tidak bermaksud membunuh Kawaki, soal Naruto, aku ingin memintamu untuk tetap menjadi kambing hitam. Selama pengaruh Zeno berpusat pada Kawaki, aku tidak ingin membuatnya merasa dicurigai. Dengan kata lain, untuk sekarang ini, kita tidak bisa membiarkan apa yang telah dia lakukan terungkap. Kau tetap akan kami perlakukan seperti buronan, apa kau tidak masalah dengan itu? Boruto membalas, tidak masalah. Sejak awal, aku bermaksud begitu. Sekarang beralih ke tempat para Shinju. Terlihat, Juras dan Hidari sedang membaca sebuah buku. Jura berkata, dunia ini aneh ya. Seiring bertambahnya pengetahuan, justru semakin banyak pertanyaan yang muncul. Hal yang tidak ku mengerti semakin banyak. Pengetahuan justru membuatku sadar akan ketidakketahuanku. Ini menarik. Omong-omong, perlahan aku mulai menyadari sesuatu. Tampaknya, aku tidak bisa menemukan jawaban dari pertanyaanku dalam buku manapun yang ada di sini. Mungkin, sebaiknya aku pergi menemui Naruto Uzumaki. Nah, sayangnya cerita habis sampai di sini. Kita akan melanjutkannya pada video berikutnya, yaitu prediksi Boruto to Blue Vortex chapter ke-8. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa pada video berikutnya.